Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Jika suatu marga ingin bisa makmur selama bertahun-tahun, faktor terpenting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru klan. Hanya dengan pasokan darah baru yang terus-menerus, sebuah klan, mesin besar, dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara kedewasaan adalah hari besar bagi setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara kedewasaan Xiao klan menarik perhatian sebagian besar kekuatan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xiao klan bahkan datang untuk menonton upacara tersebut. Menemani Sun Er di bawah naungan kebenaran yang besar, Xiao Yan dengan santai duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sambil melihat platform besar di tengah lapangan pelatihan. Platform itu terbuat dari balok kayu besar dan dibuat khusus untuk upacara kedewasaan yang akan segera terjadi. Tatapan Xiao Yan meninggalkan platform kayu kosong dan pergi ke orang-orang yang bukan bagian dari Xiao Clan tapi masih di sana untuk menyaksikan upacara kedewasaan. Dengan enggan, dia berkata, ada cukup banyak orang. Melihat wajah Xiao Yan yang tidak bahagia, Sun Er, yang tahu bahwa Xiao Yan menyukai ketenangan, tertawa terbahak-bahak. Saat tawanya terdengar, Sun Er merasakan tatapan menuduh Xiao Yan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiao Yan, matanya memiliki kilatan cahaya keemasan sebelum dia berkata, Xiao Yan GG sampai ke-8 Duan Qi. Mendengar itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan menyadari bahwa saat berada di sekitar Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Dengan hati tertekan, dia mengangguk lemah. Wah, bahkan belum sebulan berlalu dan kamu sudah mencapai 8 Duan Qi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiao Yan mengangguk, bahkan dengan sifat tenang Sun Er, dia menunjukkan wajah terkejut. Memberinya mata putih ke Sun Er, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Di dekat platform kayu, ada seorang wanita yang berbalut gaun merah dan sedang mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Sekelompok orang mengelilinginya, membuat tempat di mana dia berada, lingkaran paling populer di sekitar peron. Wanita berpakaian merah yang menarik semua orang ini adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dia adalah juru lelang teratas dari rumah lelang primer, Ya Fei. Dengan tatapan berlama-lama di pinggang Ya Fei seperti ular air, Xiao Yan diam-diam memberikan pendapatnya, sangat cantik. Setelah tatapan Xiao Yan tertuju pada Ya Fei untuk sementara waktu, punuk tidak bahagia Sun Er datang dari sampingnya. Ahem, dengan mata berkedip, Xiao Yan perlahan menarik kembali pandangannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak sedang menatap Ya Fei dan tersenyum kepada Sun Er yang tidak senang. Tahukah kamu bahwa rumah lelang primer datang ke klan kami coming of upacara usia? Petik 2. Memberikan tatapan jahat kepada Xiao Yan yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Sun Er tanpa emosi berkata, Xiao Clan dan Primer Auction House selalu memiliki hubungan yang baik jadi mengapa Ya Fei menjadi masalah besar. Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dipastikan luar biasa oleh seluruh kota Wutan. Sepasang tuan muda yang berteman dengannya karena kecantikannya telah menghabiskan banyak uang untuknya tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat apa-apa. Jika Xiao Yao GG ingin mencoba memikatnya maka saya hanya bisa mengatakan hati-hati. Dan, Sun Er tidak akan meminjami Anda uang untuk hal-hal itu. Petik 2. Mendengar itu, Xiao Yan tersenyum pahit, bahkan jika aku memikirkan tentang hal-hal itu mengharuskan dia, paling tidak, mengakui aku. Kau sadar dia setidaknya 7-8 tahun lebih tua dariku kan? Petik 2. Bukankah beberapa wanita seperti itu? Sun Er sepertinya tersenyum sambil mengatakan itu. Dengan batuk kering, Xiao Yan hanya bisa mengaku kalah dan tidak melihat lingkaran orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali? Melihat bahwa Xiao Yan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti mengejar maksudnya dan setelah beberapa saat hening, dia berseru keras-keras. Wei Hao.
Setelah mengikuti tatapan Sun Er, alis Xiaoyan perlahan berkerut. Tatapan keduanya menunjuk ke seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini sedang bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang dipasang di pinggangnya, cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang, kaki yang sangat seksi bahkan kaki Ya Fei memucat dibandingkan dengan miliknya. Xiao Ye, sambil menatap gadis tinggi itu, Xiaoyan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Mengapa dia kembali? Petik 2. Sun Er dengan manis mengangkat bahunya sambil menggoda, Xiaoyan GG, kali ini, kamu mungkin mengalami masalah. Sambil membuka mulutnya, Xiaoyan mengusap dahinya yang terbakar sambil berkata, wanita nakal ini sangat menyebalkan. Sialan, semua yang saya lakukan adalah tidak sengaja tersandung ke tempat mandi di pegunungan belakang dan secara tidak sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku hampir setahun setelah itu. Petik 2. TL, membunuh digunakan dengan cara bercanda, artinya seperti pemukulan hebat dalam konteks ini. Hehe, tubuh seorang gadis tidak dimaksudkan untuk disentuh sembarangan. Mendengar cerita Xiaoyan, Sun Er menutup mulutnya sambil terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiaoyan membantunya pada malam hari dan selama waktu itu, melakukan kontak dengan tubuhnya, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin, wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Ning dan mereka berdua bukan orang baik. Permusuhan bajingan itu terhadap saya sebagian karena dia. Petik 2. Jauh dari sana, Xiao Yu tampaknya merasakan keduanya berbicara tentang dia dan berbalik untuk menemukan Xiao Yan di bawah pohon lain. Setelah sedikit terkejut, dia mengerutkan alisnya saat ketidaksukaan dan penghinaan muncul di wajahnya. Setelah jeda, Xiao Yu menggerakkan kaki panjangnya yang menarik dan mulai berjalan menuju Xiao Yan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiao Yan juga berkerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan ketidaksabarannya. Xiao Yan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat hari di mana kamu membalikkan situasimu. Benar-benar mengejutkan. Mendekati, Xiao Yu melihat Xiao Yan tidak menyamar tidak suka padanya dan mencibir. Bukan urusanmu. Jelas, Xiao Yan tidak terlalu senang dengan Xiao Yu dan ketenangan normalnya telah ditinggalkan dengan kata-kata vulgarnya. Kata-katamu masih tajam dan menyebalkan seperti biasanya. Sepertinya 3 tahun penolakan tidak memuluskan kekuatan tajammu. Xiao Yu memandang rendah Xiao Yan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi, sambil menghembuskan nafas kesal di benaknya, Xiao Yan melihat ke bawah dan mengamati dengan cermat gadis ini yang sudah hampir setahun tidak dia lihat. Menggerakkan pandangannya ke kakinya, Xiao Yao menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih sepanjang itu. Saya ingin tahu apakah laki-laki lain menyentuh mereka setelah waktu itu. Petik 2. Mendengar itu, Xiao Yu yang mencibir, berhenti saat wajahnya menjadi gelap. Kata-kata Xiao Yan menusuk titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dengan pas, meletakkan tangannya di pedangnya yang ada di pinggangnya. Sambil mencibir, Xiao Yan membungkuk ke belakang dan dengan malas berkata, apakah kamu ingin bertarung? Terus, Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongan hatinya untuk menghunusnya dan mulai meretas Xiao Yan dengan itu. Dengan menyeringai, dia mengejek, bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun lalu, aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Petik 2. Alis Xiao Yan melonjak saat dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda Xiao Yu di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiao Yu, bintang Douze. Sepertinya tahun-tahunnya di akademi tidak sia-sia. Di manakah mata kotormu itu? Melihat di mana Xiao Yan menatap, wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. Apa kau tidak memakainya agar orang-orang memperhatikanmu? Xiao Yan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang sembarangan diucapkan, menyebabkan Xiao Yu melompat marah. Bajingan!
Menggertakkan giginya, Xiao Yu yang sudah berada di batas kemampuannya akhirnya mencabut pedangnya dengan sebuah dentang. Sambil mengarahkan pedangnya ke Xiao Yan, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut memotong lidahmu? Menatap pedang baja berkilauan di depannya, Xiao Yan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Saat berbicara, tangan kanan Xiao Yan sedikit melengkung saat pusaran yang berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik Do tingkat Xuan, Xiao Yan tidak terlalu takut dengan Do Ze bintang 3. Menyaksikan dua orang yang akan bertengkar, Sun Er, di pinggir lapangan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil mengingatkan mereka, Xiao Susu dan mereka akan datang. Mendengar kata-kata Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Zhan bergegas dengan wajah jelek. Sedikit mengangkat bahu, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja mengalami aliran darah ke kepalanya. Petik 2. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen buruk dan sekarang dia adalah bintang 3 doze. Jika kalian bertengkar, Anda akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu dari tetua pertama jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian bertengkar. Kata Xiao Zhan tanpa daya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Ini Yan Er, ini juru lelang utama rumah lelang primer, merindukan Ya Fei. Foundation Elixir dari terakhir kali dibawa melalui dirinya. Xiao Zhan minggir untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan memperhatikan wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan memperlihatkan senyuman malu-malu yang sesuai dengan usianya. Hai Ya Fei Jie. TL, Jie berarti saudara perempuan, dapat digunakan informal untuk berarti beberapa wanita sedikit lebih tua dari satu. Dengan matanya yang menarik tertuju pada Xiao Yan, wajah cantik Ya Fei menunjukkan senyuman karena sapaannya. Dengan bibir merahnya bergerak, Ya Fei bertanya sambil tersenyum, aku dengar Tuan Muda Xiao Yan mengangkat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Hehe, kecepatan pelatihan itu telah menjadi berita besar di kota Wutan, tapi apakah itu nyata? Petik 2. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan, dengan malu-malu, berkata, ini adalah hasil dari pembelian Foundation Elixir oleh ayah. Mendengar pengakuan tidak langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Ya Fei, dia tidak bisa menahan napas. Keingintahuan dan minat melintas di matanya saat dia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan pelatihan itu menakutkan. Adapun Foundation Elixir itu, saya secara pribadi telah memeriksanya dan secara alami mengetahui efeknya. Ini dapat membantu sedikit dengan kecepatan pelatihan seseorang tetapi untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkannya. Mustahil. Melihat keduanya memiliki perkenalan dasar, Xiao Zhan melihat ke langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara kedewasaan akan segera dimulai dan saya telah mempersiapkan beberapa hal. Jangan kecewakan aku nanti. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Ya Fei mengintip Xiao Yan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di rumah lelang, dia bisa melihat detail terkecil dan ketika dia melihat ke mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya tampak pemalu, di dalam matanya yang hitam pekat, tidak ada emosi, melarikan diri. Tenang, seperti danau terpencil. Untuk bisa mengendalikan emosinya di usia muda, bocah ini tidak sederhana, berbalik, pikiran itu terdengar di benak Ya Fei. Upacara kedewasaan memiliki begitu banyak langkah terpisah dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah peron, Xiao Yan memperhatikan pemuda di peron yang sedang dituntun berkeliling seperti boneka. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya saat dia berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara kedewasaan ini. Ini benar-benar penyiksaan. Petik 2. Melihat wajah sedih Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil berkata,
tidak bisa menahannya. Ini adalah aturan yang diturunkan sejak zaman kuno dan bahkan Xiao Su tidak akan berani mengubahnya. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas saat dia dengan lemah menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak saat dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Mempersempit matanya, dia melihat ke kiri peron. Di sana berdiri Xiao Ning, penuh iri hati saat melihat Sun Er dan Xiao Yan. Ketika dia melihat tampilan selanjutnya, dia dengan cepat mengangkat tinjunya dengan agresif. Idiot! Mengucapkan kata ini dengan ringan, pandangan Xiao Yan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya dengan berani menyapu kakinya yang panjang dan seksi sampai wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya dia membuang muka dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum pada dirinya sendiri sambil menonton tingkah Xiao Yan, merasa sedikit tidak berdaya. Ketika sampai pada Xiao Yu, Xiao Yan sepertinya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasi dia sampai dia benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang sejuk, Xiao Yan menikmati aroma manis dari gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Ketika upacara kedewasaan telah berkembang menjadi sekitar setengah jalan, akhirnya giliran Xiao Yan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di peron tamu memandang Xiao Yan dengan mata penasaran atau curiga. Bagi kebanyakan dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka berada di sini pada upacara klan Xiao Klan adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan keributan di kota Wutan dan untuk melihat apakah dia seperti itu, dijelaskan dalam rumor. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekeliling membuatnya merasa seperti dia adalah monyet di kebun binatang, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya pasrah. Dengan desahan ringan dan wajah pasif, Xiao Yan melangkah perlahan ke platform di bawah tatapan semua orang. Upacara kedewasaan diadakan oleh tetua kedua Xiao Ying. Meskipun tetua kedua tidak pernah memberi Xiao Yan simpatinya, dia jarang berusaha untuk melecehkan Xiao Yan. Selain itu, sejak hari ujian pendahuluan, dia sedikit melunak. Setidaknya, cemoohan yang sebelumnya terlihat jelas di wajahnya tidak lagi terlihat di wajah tua yang keriput. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Ying menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pemuda yang telah membalikkan keadaan dalam hidupnya ini. Wajahnya bergetar sedikit saat dia mengambil bahan yang dibutuhkan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Melihat tetua kedua berjalan ke arahnya, Xiao Yan teringat upacara rewel dan membosankan sebelumnya dan menderita migrain. Dengan senyum pahit, dia memejamkan mata dan menunggu takdirnya. Di bawah mata semua orang, Xiao Yan berdiri seperti orang idiot selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang kompleks akhirnya berakhir. Dengan desahan lega di dalam hatinya, Xiao Yan membuka matanya. Melihat berbagai bumbu yang mengelilingi tubuhnya, dia memutar matanya dengan murung. Setelah semua langkah rumit selesai, tetua kedua menyeka keringat di alisnya dan berbalik ke arah monumen batu hitam sambil berteriak, "Ujian upacara." Ujian upacara sama dengan ujian bulan sebelumnya yang hanya ujian pendahuluan. Motif tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka dapat mengambil upacara kedewasaan sebenarnya di panggung utama, sementara anggota klan Tujuh Duan dan di bawahnya hanya akan memiliki upacara yang lebih sederhana yaitu agak lusuh. Tes upacara jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes pendahuluan karena kali ini, tes tersebut secara pribadi diperiksa oleh 2 bintang Do Grandmaster, tetua kedua Xiao Klan. Itu menunjukkan betapa seriusnya upacara kedewasaan itu diambil. DL, Do Z tanda hubung lebih besar dari Do Master tanda hubung lebih besar dari Do Grandmaster. Dengan teriakan tetua kedua, mereka yang bosan keluar dari pikiran mereka tiba-tiba fokus saat mereka mengirimkan perhatian mereka ke platform. Di anjungan tamu, hampir semua orang yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk memastikan apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu akan mengaduk kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan terbakar di sekitarnya,
Xiaoyan tenang saat dia berjalan ke monumen hitam itu. Sambil menonton Xiaoyan yang tenang, tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam saat seutas dokinya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan orang lain untuk menatap Xiaoyan. Meskipun dia hadir pada pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mencapai 7 Duan Qi. Kejutan kinerja Xiaoyan terutama berdampak pada penatua kedua ini dan dia secara khusus meminta untuk bertanggung jawab atas upacara kedewasaan sehingga dia bisa memastikan bahwa dia secara pribadi menguji Xiaoyan. Mengabaikan tatapan mempertanyakan tetua kedua, tangan Xiaoyan perlahan menyentuh monumen hitam. Melihat Xiaoyan menyentuh monumen itu, Xiaoyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sambil menoleh untuk berbisik kepada Xiaoning, apakah dia benar-benar mencapai 7 Duan Qi. Karena Xiaoyu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian awal Xiaoyan dan dengan demikian masih curiga dengan prestasinya. Ditanya oleh adiknya, Xiaoning dengan getir mengangguk sambil berkata, "Ya. Orang itu pasti makan sesuatu yang membantunya melompat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun." Petik 2. Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiaoyu menyatukan bibirnya sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Sementara dengan marah menatap pria muda di peron, wajah cantiknya menunjukkan sikap keras kepala saat dia berpikir, tanpa saya benar-benar melihatnya, saya tidak akan percaya bahwa si cacat itu telah membalikkan keadaannya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu mencibir sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu terakhir kali tetapi dengan penatua kedua memeriksanya kali ini, aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Xiaoyu menegang saat sisa kata tersangkut di tenggorokannya. Di platform kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang saat kata-kata emas muncul di monumen, Do Ziki, 8 Duan. Diam, semua orang diam. Semua mata kosong terfokus pada kata-kata emas yang terpantul di tablet batu hitam di atas. Di peron tamu, cincin bening tajam dari cangkir teh yang pecah jatuh ke tanah bergema. Perwakilan dari kota Wutan semuanya tercengang, ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk memastikan apakah rumor itu benar atau tidak, untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah Xiaoyan benar-benar melompat 4 Duan Qi dalam rentang waktu 1 tahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengkonfirmasi rumor tetapi telah melampaui ekspektasi mereka. 4 Duan Qi dalam setahun. Sekarang berubah menjadi 5 Duan Qi, kecepatan pelatihan ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Klan Xiao telah berhasil sekali lagi, semua orang di platform tamu tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Untuk memiliki anggota klan yang melompati 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao terlihat cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Do Huang. Semua orang di platform tamu saling memandang saat hati mereka merasa berat memikirkan itu. Do Huang, jika ada klan di Kekaisaran Jiama yang memiliki Do Huang yang kuat, status mereka akan meroket di dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan, dan klan Ritter, akan menghormati klan itu. Lagi pula, hanya ada segelintir Do Huang level Dozes di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap doze yang mencapai peringkat Do Huang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan apapun dari langit ke lautan dan menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. Tidak ada kerajaan waras yang berani menyinggung Do Huang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya Do Huang Doze dari Kekaisaran Jiama telah membunuh keluarganya sebagai akibat perang. Akibatnya, Do Huang seorang diri membantai 10.000 ksatria elit musuh dalam kemarahan. Kedua kerajaan itu terguncang karena pertumpahan darah. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan di benua Doqi yang berani menyinggung Do Huang Doze. Pada saat yang sama,
semua orang melihat betapa menakutkannya Do Huangs. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiao Yan memandang Xiao Klan dengan sangat iri. Di tengah platform tinggi, bahkan Xiao Zhan sedang melihat kata-kata emas di monumen dengan matanya sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan melihat putranya yang berpakaian hitam dengan ekspresi syukur. Keputusan terbaik dalam hidup saya adalah tidak membuat ketidaknyamanan antara Yan Er dan saya. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat menyadari temperamen putranya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiao Yan, tidak lama setelah kelahirannya, betapa acuh tak acuh putranya padanya. Xiao Yan akan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, pandangan dingin dan tidak peduli terhadap Xiao Zhan menjadi hangat karena perhatian dan cinta Xiao Zhan. Memikirkan kembali ke masa ketika Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya bergerak-gerak sementara senyum lembut menutupi wajahnya. Xiao Clan Leader, bakat tuan muda Xiao Yan benar-benar luar biasa. Kali ini klan Xiao pasti akan memiliki doze yang luar biasa menakutkan. Berdiri di samping Xiao Zhan, mata indah Ya Fei menatap orang yang sama yang dilihat Xiao Zhan. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengatakan pikirannya. Xiao Zhan tertawa keras, kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan sopan ke Ya Fei, dia menjawab, "Ya Fei, bakat anak itu terkadang merupakan kejutan besar tapi di lain waktu, kekecewaan besar. Anda juga tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia akan mendapatkan kembali bakatnya tapi ini dia lagi, Petik 2. Alis Ya Fei sedikit menekuk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiao Yan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang akan cukup baginya. Memberikan pandangan yang mempesona ke bawah, hati Ya Fei sudah membentuk rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan berbisnis dengan Xiao Clan sebanyak mungkin. Di bawah panggung upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil terengah-engah. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia 7 Duan Qi? Bagaimana dia lebih tinggi?" Petik 2. Xiao Ning membuka mulutnya beberapa kali sebelum dia bergumam dengan polos, "Bulan lalu dia sudah berumur 7 Duan. Bulan ini, dia sepertinya memiliki terobosan." Petik 2. Untuk beralih dari 7 Duan ke 8 Duan dalam 1 bulan, bagaimana mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan kembali bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini. Xiao Yu berseru, "Untuk melompat 5 Duan dalam setahun. Bocah kecil itu harus mati, sialan. Kecepatan semacam ini bisa menyaingi monster wanita di Akademi Jianan." Petik 2. Bagaimana aku tahu? Xiao Ning memberikan senyum pahit saat dia melirik Sun Er yang jauh, hanya untuk melihat tatapannya tertuju pada Xiao Yan di bawah dengan mata kekaguman dan tidak memperhatikannya sama sekali. King Bastard. Setelah diabaikan oleh gadis yang disukainya daripada yang lainnya, hati Xiao Ning berkobar dengan api kecemburuan. Mengangkat kepalanya, dia melotot ke arah Xiao Yan yang kontras dengan wajah mudanya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.